Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianita, saya guru fisika dari SMA Negeri 12 Bekasi. Saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Indraprasta Unindra Jakarta. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan PPL di kelas 10 dengan materi pemanasan global. Saya menggunakan model pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sudah siap untuk materi hari ini? Sudah. Oke. Sambil presensi terlebih dahulu, kalau sudah siap. Azema, hadir Bu. Alfio, hadir Bu. Arifah, hadir Bu. Anissa, Rizka, hadir Bu. Azam, Aurel, hadir Bu. Mana Aurel? Yandi, Dina, Hadir, Bu. Deva. Gimana nih suasana hari ini? Rasanya, cuacanya? Rasakannya sih, belakangan ini kita merasakan cuaca yang kurang stabil, yang lebih ke ekstrim. Rasa? Di sekolah bagaimana? Panas, Bu. Lebih panas di rumah atau di sekolah? Kenapa di sekolah lebih panas? Besar. Nah, satu kelas itu berapa siswa nih? Berapa banyak? 40. Luar biasa. Dengan kapasitas ruang kira-kira ideal apa enggak? Kurang ideal. Kemungkinan dari kapasitas ruang yang kurang ideal dengan jumlah siswa yang mungkin juga dikategorikan cukup besar, ya cukup banyak, yaitu 40, sehingga pada saat kalian beraktivitas, ya, nah ini jalinan sosial itu apa sih? Salah satunya bernafas. Selama kalian hidup, kalian akan selalu bernafas. Kalian menghirup apa? Oksigen. Kemudian selama kalian bekerja, ada yang dihirup, ada yang dikeluarkan. Gas apa yang kamu keluarkan? Berapa jumlah karbon dioksida yang dikeluarkan dari masing-masing siswa? Di mana semua siswanya misalnya masuk sejumlah 40 siswa. Nah, itulah karbon dioksida itu yang menyebabkan, salah satunya menyebabkan ruangan yang sedikit pengap. Ya, dengan volume ruangan yang minim itu akan mengakibatkan jumlah gas akan maksimal atau banyak jumlah gas karbon dioksida. Apalagi kalau tidak diimbangi dengan oksigen, kadar oksigen yang kita hirup. Oke, pemanasan global. Kalau dilihat dari gambarnya, sudah ada gambaran ya, sudah ada bayangan kira-kira dampak, penyebab, dan juga bagaimana solusinya nanti dari pemanasan global ini sudah dituangkan di dalam gambar di bagian upper. Nah, sebagai motivasi, kelihatan nggak nih? Motivasinya, geser sedikit. Nah, kelihatan? Nah, di sini bahwa pemanasan global ini mengancam kesehatan kita, ekonomi, dan juga sumber daya alam kita. Oke? Mungkin 3 bulan terakhir kemarin kita sangat merasakan dampak dari pemanasan global, salah satunya yaitu perubahan iklim juga, yaitu kita mengalami kemarau yang cukup panjang. Kalian bisa merasakan? Kita sama-sama merasakan. Apa saja? Salah satunya kalau kita lihat dari gambar ini. Apa? Coba. Ya, tanah tandus. Kira-kira kalau tanahnya seperti ini, pertaniannya seperti apa? Bagaimana? Jadi
dulu nih untuk meningkatkan apa ya, rasa percaya diri kalian untuk ngomong di hadapan teman-teman. Saya mau tanya dulu, aktivitas kalian mulai dari bangun tidur sampai di detik hari ini, sekarang ini, aktivitas apa saja yang sudah kalian lakukan dan di mana aktivitasnya itu memberikan sumbangsi berupa gas yang memicu terjadinya pemanasan global. Naik motor. Naik motor. Menyumbang nggak gasnya? Enggak. Apa lagi? Pemakaian kartu. Menyumbang gas apa? CFC. Oke. Ada lagi aktivitas apa lagi? Penggunaan AC. Dan jam berapa kamu menggunakan AC? Dari jam 9 sama di sekolah. Ya, dan jam 7 ya. Dan jam 7 tuh udah kok. Penggunaan AC. Ada lagi? Rokok. Nah, selanjutnya di sini sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai global warming, tujuan dari pembahasan kita yang pertama yaitu kalian mampu menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pemanasan global. Jadi kalian analisis nih, bukan hanya melihat saja, tetapi cari informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan faktor penyebab pemanasan global. Oke, kemudian tujuan pembelajaran pemanasan global yang kedua yaitu mengidentifikasi pemanasan global. Jadi kalian identifikasi satu persatu yaitu dari pemanasan global dan dampak buruknya. Kalau ada dampak buruk, kira-kira dari pemanasan global ini ada nggak sih dampak positifnya, dampak baiknya bagi kehidupan kita? Nanti kalian cari tahu, ya. Jangan-jangan
Udah siap semua. Sudah. Yang semua. Tertutup, Bu. Ya. Sudah dong. Belum Sudah. lagi ditulis. Oke. Belum. Yang Jawabannya udah ada. Jadi boleh sebagai bahan referensi nanti kamu menjelaskan terkait dengan yang tadi ya, slide yang kedua. Ulang. Ulang. Oke, kita lihat dari tahap pertama. Five, four, 3, 2. Sudah, bisa. Mulai. Ya, silakan Samuel. Oke, ini ada penilaian kerjasama ya. Penilaian kerjasama, kemampuan untuk mempresentasikan dari masing-masing individu nanti ya. Ya, silakan. Boleh dimulai, Samuel. Baca dulu. Oke. Nomor 1, apakah kalian merasakan cuaca akhir-akhir ini telah mengalami perubahan yang sangat ekstrim? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Iya, karena alat transportasi dan El Nino. Ini buka aja, Mas. Nah, Samuel juga buka aja, Mas. Nah, Mas Samuel buka aja ya. Oke, silakan. Iya, karena alat transportasi dan El Nino serta kendaraan bermotor seperti mobil atau motor, kendaraan alat transportasi. Kendaraan transportasi umum atau transportasi pribadi Dan umum. Yang mandat. Oke, untuk pertanyaan nomor 2, apa penyebab dari pemanasan global? Penyebabnya antara lain asap pabrik, asap kendaraan, dan juga kebakaran hutan yang menyebabkan atau menimbulkan asap. Pertanyaan nomor 3 adalah apa yang terjadi ketika bumi mengalami pemanasan global? Yang terjadi adalah meningkatnya suhu udara
sinar UV semakin tinggi. Karena sinar UV semakin tinggi menyebabkan inframerah dan radiasi matahari dapat menyebabkan kanker kulit pada manusia. Jadi dapat mengganggu kesehatan manusia. Nomor 4, dapatkah kita mencegah atau mengurangi dampak dari pemanasan global? Jawabannya itu bisa. Langkah apa yang dapat kita lakukan agar menjadi bagian dalam mengurangi atau mencegah pemanasan global? Salah satu langkahnya bisa dilakukan adalah dengan melakukan reboisasi. Oke, reboisasi itu apa? Penghijauan kembali. Penghijauan atau penanaman kembali hutan yang dulu. Oke, jadi kalau kita tebang pohon satu, boleh menanam lebih dari satu pohon, ya, sebagai pengganti. Ada lagi silakan. Sekarang kami akan mempresentasikan tentang urutan terjadinya efek rumah kaca. Boleh dibaca nomor 1. Yang satu, karena ada sinar matahari yang masuk ke bumi, lalu diserap oleh tanah dan lautan untuk menghangatkan bumi. Oke. Selanjutnya untuk nomor yang kedua itu panas dan bumi terpancar ke angkasa. Untuk yang ketiga, panas yang dipancarkan bumi terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer. Kamu yang jelasin percobaan. Lalu selanjutnya, sinar matahari mencapai atmosfer bumi, sebagian akan dipantulkan ke luar angkasa. Beberapa aktivitas manusia seperti pembakaran fosil dan bahan bakar lainnya meningkatkan gas rumah kaca di atmosfer. Dan untuk yang terakhir, pembahasan itu adalah suhu bumi meningkat dan terjadinya pemanasan global. Ya, dari percobaan yang tadi, kira-kira menurut kalian bagaimana perbandingan antara dua mampu tadi untuk membuktikan terjadinya efek rumah kaca? Ya, langsung apa? Kalau menurut saya, yang terjadi efek rumah kaca itu pada mangkuk yang tertutup. Jadi yang mangkuk yang tertutup itu ditutup oleh sebuah plastik dan plastik itu layaknya sebuah atmosfer. Jadi kedua mangkuk itu awalnya dijemur di bawah radiasi sinar matahari, lalu kedua mangkuk itu menerima sinar dari matahari. Tapi mangkuk A yang ada plastiknya layaknya atmosfer itu terperangkap sinar mataharinya. Jadi sinar matahari tidak bisa terpancar keluar dan menyebabkan suhu ekstrim meningkat di mangkuk A. Jadi mangkuk A suhu akhirnya lebih tinggi daripada mangkuk B. Jadi menunjukkan efek rumah kaca Iya, yang mana? di mangkuk A. Di mangkuk. Oke. Dengan perubahan suhunya berapa dari masing-masing mangkuk? Untuk suhu awalnya pada kedua mangkuk itu 32,2. Lalu untuk suhu akhir pada mangkuk A itu 41,5. Lalu untuk mangkuk yang B suhu akhirnya adalah 34,1. Kesimpulannya ada? Pada peristiwa tersebut dapat membuktikan mangkuk yang tertutup akan lebih panas sama halnya dengan suhu di bumi yang panas akibat tertutupnya oleh gas karbon dioksida yang berkembang di atmosfer. Oh. Itu ya. Ya, ini penjelasan dari kawan kalian berkaitan dengan proses terjadinya efek rumah kaca. Dari hasil pengamatan lewat percobaan yang ada di video tadi, hasil pengamatannya, dan ada beberapa data yang mereka ambil. Dari presentasi teman kalian, kelompok pertama, ada yang mau bertanya dari kelompok lain mungkin? Silakan. Ya, silakan. Untuk gas rumah kaca itu ya, sudah sebutnya nggak zat-zat yang terkandung di dalam atmosfer itu Diulang. terjadi. Diulang. Jadi aku mau nanya tentang zat-zat yang ada di dalam atmosfer itu sehingga efek rumah kaca itu terjadi. Oke, pertanyaan. Mungkin satu pertanyaan aja, nanti kalau ada yang mau bertanya lagi boleh ke kelompok yang berikutnya, ya. Jadi persiapkan pertanyaannya dan dipersiapkan jawabannya. Silakan. Baik, jadi untuk zat yang terkandung dalam gas rumah kaca itu ada yang pertama ada CO2, selanjutnya ada CH4, N2O, NO2, SO2, PFC, HFC atau CFC, SF2 dan NF2. Izin menambahkan Ibu. Boleh, silakan. Jadi sebelum manusia melakukan berbagai aktivitas, pada awalnya gas di atmosfer ini masih normal. Jadi sinar matahari ini nggak bisa kemana-mana.
Nah, setelah manusia melakukan berbagai aktivitas, yaitu CO2, CH4, N2O, dan yang sebagainya, gas-gas ini membuat lapisan ozon ini menipis, sehingga bumi memancarkan sinar matahari keluar, lalu atmosfer memantulkannya keluar angkasa, seperti itu. Gimana? Terima kasih jawabannya. Oke. Terus untuk yang bertanya. Oke, ada lagi pertanyaan? Belum? Oke, silakan. Oh, sebelumnya mungkin sebagai solusi. Nah, kira-kira proyek dari pembelajaran sebelumnya mengenai energi alternatif nih sebagai salah satu solusi untuk pengendalian pemanasan global. Jadi minimal kita bisa meminimalis lah dampak dari pemanasan global. Apa kira-kira produk atau proyek yang sudah kalian buat dari kelompok ini? Jadi produk yang sudah kami buat ini adalah lampu dari tenaga surya. Kenapa kami membuat ini? Karena kebanyakan pembangkit listrik di Indonesia itu masih menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energi utamanya. Nah, karena kita tahu ya, bahan bakar fosil itu adalah bahan bakar atau sumber energi yang akan habis suatu hari nanti dan tidak dapat kita perbarui lagi. Sedangkan ketika kita dengan membuatnya tenaga surya itu memanfaatkan cahaya matahari, yang dimana cahaya matahari itu tidak akan pernah habis dan tersedia di alam secara melimpah. Itu adalah beberapa keuntungan yang dapat dari lampu baja tenaga surya ini, dan juga lampu baja tenaga surya ini tidak perlu untuk dicolok ke listrik. Jadi ketika mati lampu ini masih bisa digunakan. Oke, jadi ini memanfaatkan tenaga apa? Memanfaatkan tenaga surya, tenaga matahari, cahaya matahari. Nah, dengan menggunakan apa nih Kak? Panel surya. Dengan panel surya. Ya, jadi panel surya ini fungsinya untuk apa? Panel surya ini fungsinya untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Oke, mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, jadi dia dapat menyerap atau menampung energi gitu ya. Oke, boleh dibuktikan benar nggak nih dapat dijadikan sebagai sumber tenaga? Oke, terbukti ya. Ini tanpa menggunakan apa? Colokan listrik atau? Ya, tanpa pakai colokan listrik atau juga baterai. Oke, tapi hanya menggunakan panel surya. Nanti ini bisa diisi ulang ya, isi ulang dengan cahaya matahari. Ada lagi yang mau disampaikan? Kira-kira nih ajakannya untuk teman-temannya apa berkaitan dengan pemanasan global? Boleh? Rasya boleh nggak? Ya, jadi untuk mengurangi pemanasan global itu nggak perlu muluk-muluk kayak gimana, karena kita sendiri tuh bisa. Caranya dengan membuang sampah pada tempatnya, lalu mengurangi penggunaan AC, lalu juga dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor seperti itu. Sudah? Cukup? Oke, close untuk kelompok yang pertama sudah menjanjikan juga hasil proyeknya ya sebagai salah satu solusi alternatif. Ya, silakan boleh. Oke, untuk hari ini cukup. Kita tutup untuk hari ini, pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan manfaat dari materi pemanasan global dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk penutup dan doa, silakan ketua kelas dipimpin oleh Yobe. Semuanya, sebelum kita pulang dan mengakhiri pelajaran fisika pada kali ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam.